telah mendengar kisah terbesar yang pernah terjadi. Kisah tersebut dimulai dengan dua kata. Sudah selesai. Seketika itu juga bumi bergoncang, langit menutup matanya, dan kegelapan meliputi. Bukit-bukit batu terbelah, tabir besi terbelah, lalu mereka menguburnya. Tetapi kisah belum berakhir. Setelah hari Sabat lewat, seorang malaikat turun dari langit dan menggulingkan batu kubur itu. Tuhanku tidak lagi mati. Dia menukarnya dengan kehidupan, kesakitan untuk kesembuhan, penderitaan untuk sukacita, ketakutan untuk iman, kekalahan untuk kemenangan, kekacauan untuk damai. Inilah kebangkitan. Mari kita masuk dalam Jesus Resurrection, kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Pada bulan lalu gereja bersama beberapa orang dari gereja ini kita pergi ke Israel. Ada Hani, ada Michael, ya ada Vina. Kita ke Israel dan kita pergi ke Garden Tomb. Di Garden Tomb kita buat perjamuan kudus. Ya Hani ya, lalu kita nyanyi sebab dia hidup, dia tidak ada lagi, kuburnya kosong. Mari kita ingat firman hari Jumat kemarin. Yang pertama, Yesus menjadi dosa supaya kita diampuni. Mari saudara ingat kemarin gimana kita angkat tangan kiri, masih ingat ya? Yesus menjadi dosa, turunkan tangan kiri, diganti supaya kita diampuni. Yang kedua, Yesus itu dilukai. Angkat tangan kiri, Yesus itu dilukai, lalu sebagai gantinya kita menerima kesembuhan. Yesus menjadi kutuk, ya di kutuk itu ada tangan kiri ya, Yesus menjadi kutuk, lalu digantikan dengan kita menerima berkat. Yesus yang kaya menjadi miskin, jadi kemiskinan tangan kiri kita, diganti dengan kita mendapat kekayaan bersama dengan Kristus. Lalu kemarin kita tulis Yesus ditolak, mendapatkan penolakan, supaya turunkan tangan kiri, supaya kita semua mendapat penerimaan dari Bapa di surga. Apa tugas kita? Dua tangan ini gabung bersyukur. Amin. Kita semua harus bersyukur. Baik, sekarang hari Minggu kebangkitan, Jesus Resurrection. Kita lihat ayatnya. Mari kita baca bersama-sama dari Markus 16 ayat 5 sampai 7. Kita baca saja bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri yuk. Hanya setahun sekali kita akan baca ayat ini, karena adalah hari kebangkitan, hari yang penting, lebih penting daripada Natal, karena dia bangkit. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu mereka masuk ke dalam kubur
dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Baik, silakan duduk. Jadi dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Mari katakan, dia sudah bangkit. Banyak kalau kita melihat dari Alkitab, maka ada sebuah kisah ya di Alkitab, Michael Hani yang kemarin kita ke Israel, bahwa ada prajurit-prajurit Roma itu dibayar oleh kekaisaran Roma pada waktu itu supaya menyebarkan berita bahwa mayatnya itu dicuri. Betul ya? Tetapi tidak bisa demikian. Pertama begini, seorang menuliskan tentang buku Da Vinci Code yang menceritakan bahwa ternyata Yesus mati dan tidak bangkit lagi gitu ya. Perhatikan saudara, kalau dia tidak bangkit lagi, adakah seorang yang memberikan sebuah ajaran, lalu endingnya dia mati dipermalukan begitu rupa, pengikutnya tercerai-berai semua. Pertama, tidak ada pengikut, miskin, telanjang, betul ya? Siapa yang mau ikut? Tidak ada yang mau ikut. Hanya ada satu logika yang masuk akal. Kenapa kekristenan berbalik sedemikian rupa? Karena dia bangkit. Ada kuasa kebangkitan yang menyertai. Nah, saya cerita di sini. Pada tahun 1800, saudara lihat di sebelah kiri, ada seorang tentara kolonel bernama Lew Wallace. Pada akhir hidupnya dia menjadi gubernur dari satu negara bagian di Amerika. Pada waktu dia menjadi tentara, Lew Wallace ini punya teman. Dan pada waktu itu kekristenan sedang bertumbuh. Lalu temannya ini berkata kepada kolonel pimpinan tentara ini, berkata, "Hei Pak Lew, bagaimana kalau kita buat sebuah buku tentang kekristenan yang mendiskreditkan kekristenan? Karena kekristenan ini semakin tumbuh, kurang bagus ini." Dan dia bilang, "Oke, setuju." Dan dengan skeptik dia menulis sebuah cerita novel. By the way, istrinya seorang Kristen, jadi istrinya pun juga berdoa buat dia. Dia menulis novel tentang Kristus yang ternyata tidak bangkit. Pada waktu bab keempat, Lew Wallace ketemu Tuhan Yesus secara pribadi. Dan akhirnya novelnya itu dari chapter 4 sampai selesai ke chapter 11, cerita berubah. Ternyata Yesus bangkit. Dan novel itu terkenal sampai hari ini, judulnya Ben-Hur. Saudara mungkin yang umur pernah tahu ada filmnya namanya Ben-Hur, tentang seorang kaisar keturunan bangsawan Yahudi yang pernah bertemu dengan darah Kristus di Yerusalem. Cerita yang menjadi luar biasa, international best selling, justru menceritakan akan kasih Kristus, kebangkitannya bagi kita semua. Lalu tahun 1900, saudara lihat di sebelah kanan, ada seorang bernama Frank Morison. Dia adalah seorang jurnalis. Nah, kalau saudara seorang jurnalis itu sangat logik ya, Mike ya. Seorang jurnalis dan seorang lawyer, seorang pengacara yang bisa membolak-balik sebuah kata. Dia bersama dengan temannya berkata, "Saya akan menulis sesuatu tentang kebangkitan Kristus ini, sepertinya omong kosong. Mari kita sadarkan rakyat Amerika." Pada waktu itu rakyat Amerika masih bingung kemana. Kita sadarkan rakyat Amerika bahwa ini adalah sebuah dongeng saja. Dan dia menuliskan sebuah literatur dan jurnal-jurnal. Dia cek semua, dia masuk ke library demi library di Amerika dan di London pada waktu itu. Dia cek semua literatur sampai ke bab 5. Frank Morison ketemu Tuhan Yesus. Dan akhirnya bukunya jadi sampai bab 15.
Dia ganti judulnya, Who Moved the Stone? Siapa yang pindahkan batu itu? Menjadi catatan jurnalis dari kumpulan-kumpulan sejarah bahwa Yesus memang benar bangkit adanya. Jadi hari ini kalau saudara berkata, Pak, saya kurang yakin kalau Yesus bangkit, silahkan tulis buku. Siapa tahu nanti di bab 2 Anda sudah ketemu Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia sungguh hidup. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Apabila kita berjalan bingung akan sebuah jalan, ya, ada Yogeri, Bu Ana, Vina. Kalau kita jalan ke sebuah jalan, mungkin di hutan gitu ya, Wiga ya. Saya senang kalau ibadah pagi saya kenal semua. Kalau ibadah 2 udah gak kenal. Ada Wiga, kita jalan di jalan belantara, tiba-tiba kita ketemu ada 2 jalan, kanan dan kiri. Saudara mau pilih yang mana? Kanan atau kiri? Bingung kan? Bingung. Dan saudara lihat, di kiri ada orang mati di situ. Di kanan ada yang hidup. Saudara pilih yang mana? Ayo, pilihan. Pilih ke yang hidup. Tuhan kita hidup. Kita harus percaya karena Dia hidup. Katakan amin. Jadi yang pertama adalah kenapa kita ini disebut menjadi Kristen. Kenapa kita memilih iman Kristus? Karena Yesus bangkit dan hidup. Mari katakan bersama saya, 1, 2, 3. Yesus bangkit dan hidup. Pilih yang hidup. Yang selanjutnya, ada sebuah ayat 1 Kolose 1 ayat 13 dan 14. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kenapa kita memilih iman Kristen? Ya, pertama, jangan dijawab, oh karena kita menghadiri Natal Pak. Bukan. Kita memilih iman Kristen tadi, kenapa? Karena pertama, kita tahu Yesus bangkit dan hidup. Hari ini kita merayakannya. Yang kedua, kenapa kita memilih iman Kristen? Kita memilih menjadi pengikut Kristus. Seorang jurnalis dari London, di University of Oxford, menulis begini. Seorang dosen pengajar di Oxford, pengajar kekristenan, ya, dia mengajar teologi Kristen di Oxford University, London. Saudara boleh cek, namanya Canon John, Dr. Canon John. Satu hari dia bertemu dengan mahasiswanya, dan mahasiswanya berkata, Christianity is a crutch. Kekristenan itu adalah sesuatu myth yang isinya hanya untuk orang-orang yang kurang dalam hidupnya. Dan Profesor Canon John ini berkata kepada mahasiswa ini, berkata begini, saya mau tanya kepadamu, kalau kakimu ini tiba-tiba jatuh dan patah satu, kamu berjalan perlu tongkat gak? Dan dia bilang, perlu Pak dosen. Dan Pak dosen Dr. Canon John berkata, tahukah kamu bahwa semua manusia di dunia ini pasti ada yang patah dalam hidupnya. Pasti, gak mungkin gak. Dan justru dalam patah itu, dia membutuhkan sebuah sandaran yang namanya Kristus. Jawaban yang luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa kita memilih iman Kristen? Karena hanya di dalam Kristen ada yang namanya pengampunan dosa. Kita perlu pengampunan dosa. Yang pertama, kenapa kita memilih iman Kristen? Karena Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Yang kedua, kenapa kita perlu memilih iman Kristen? Kita ikut, kita datang ke gereja,
kita ikut perjamuan kudus, kita kasih persembahan, kita kasih perpuluhan. Tapi buat apa? Mari hari ini saya jelaskan buat saudara. Karena kita semua ini broken. Kita perlu tempat sandaran. Dan yang kedua, kita manusia ini hatinya semua perlu pengampunan dosa. Oke. Anggap aja saudara semua, tadi saya tepuk tangan sekali. Anggap aja saudara semua sekarang mati. Termasuk saya semua. Tiba-tiba mati, hanya contoh ya. Tiba-tiba mati masuk di surga. Mari perhatikan. Datanglah malaikat ya. Coba Bu Intan berdiri. Bu Intan, nah ini malaikat saya ya. Ya. Oh, galak ya, enggak jadi Bu. Bu Intan lagi serius, lagi urus ini air, mungkin air. Nanti saudara pulang dapat air semua. Lagi urus. Udah enggak jadi deh. Nah. Shalom. Shalom. Bahaya saudara, nanti siang saya enggak makan siang bisanya. Kalau kita sampai di surga, ada malaikat ketemu dengan kita ya, contohnya malaikat seperti istri saya cantik. Halo, ya, selamat pagi gitu ya. Hari ini kamu sampai di surga. Dan sekarang saya akan putarkan kehidupanmu dari lahir sampai jam tadi kamu mati. Dan mulailah kita duduk dan nonton bersama malaikat itu dari hari lahir sampai jam kita mati. Wah, ada si A ketemu si B, pacaran, nggak jadi. Ternyata punya pacar yang lain. Ya kan, punya si A, si B kerja, wah ada gini dan sebagainya ketemu dan akhirnya mati. Dan kita berkata, oke, saya rasa I did very good gitu ya. Malaikat, udah bagus. Dan malaikat berkata, tunggu, ini film akan diulang kedua kali. Tapi kamu gak nonton. Yang nonton adalah semua orang yang ada di layar tadi, yang berkaitan dengan kamu. Semuanya, mereka yang akan nonton. Dan lalu mereka yang akan kasih nilai tentang kamu. Dan kita mulai, oh my God, saya kemarin jalan, ada pengamen minta uang, saya lupain. Saya bilang, enggak. Sementara dia mungkin kurang makan. Apa pendapat dia tentang saya? Saya mungkin naik jabatan, tetapi ternyata itu melewati jabatan orang lain yang menunggu mungkin bertahun-tahun. Dia juga nonton, dia yang akan kasih nilai saya. What should we do? Dan malaikat berkata, ready? Dan saudara pasti akan tutup muka dan berkata, saya nggak ikut nonton. Di saat itulah darah Kristus masuk. Amin. Darah Kristus masuk dan berkata, semua dosanya saya yang tanggung. Saya yang tanggung. Saya bayar lunas di atas kayu salib. Tidak usah nonton lagi. Saya yang jamin dia masuk di surga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi saudara ingat hari ini, hari kebangkitan. Kenapa kita percaya Tuhan Yesus? Yang pertama, Yesus hidup dan bangkit. Mari katakan Yesus hidup dan bangkit. 1, 2, 3. Yesus hidup dan bangkit. Yang kedua, kita semua perlu pengampunan dosa. Tidak terkecuali semua. Saudara tadi waktu nonton ya, yang pertama oke ya. Begitu nonton yang kedua semua diem. Dari belakang tuh semua langsung diem semua. Banyak ini dosanya ya. Oke, yang terakhir. Pada tahun 1700, catatan dari sejarah menulis cerita bahwa ada seorang pemimpin dari Prancis bernama Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte itu mau menguasai dari Prancis dan mau menguasai seluruh Eropa.
Lalu dia naik kapalnya, dia menyeberangi laut dan dia menuju kepada Inggris. Semua takut, semua orang di Inggris takut. Dan muncullah seorang bernama General Wellington, ya. Ini kita semua belajar, namanya General Wellington. Dan mereka bertemu, dua pasukan mighty warriors, dua pasukan perkasa ini bertemu di daerah yang namanya Waterloo. Jadi saudara nanti kalau belajar, nanti saudara ke Prancis, ya, saudara ke Inggris, nanti saudara, ada pertempuran di Waterloo. Tahu nggak pertempuran di Waterloo? Itu adalah pertempuran terbesar yang semua orang Eropa dan Inggris tahu. Justru dengan Waterloo menentukan sejarah. Kalau Napoleon itu menang waktu itu, kita semua ini nggak ada yang pakai bahasa Inggris, kita semua pakai bahasa Prancis. Ngerti saudara? Karena waktu itu dia kalah. Pertempuran di Waterloo, Wellington, Inggris memenangkan pertempuran, Napoleon kalah. Nah, pada zaman dahulu, jadi di Waterloo itu terjadi perang besar-besaran. Orang semua di London, semua perusahaan di London itu takut. Semua pabrik, semua penerbitan, semua usaha, semua toko, semua takut. Karena mereka takut kalau dikuasai sama Napoleon, hancurlah semua saham, hancurlah semua harga, karena akan dikuasai oleh satu penguasa baru. Dengan aturan yang seperti apa mereka tidak tahu. Semua cemas, semua cewek-cewek takut. Biasanya kawin sama orang Inggris. Nah ini kalau orang Prancis datang bagaimana? Saudara mengerti ya ketakutan kalau perang pada waktu itu ya. Mereka semua berkumpul di alun-alun kota London. Bersama dengan raja dan ratu pada waktu itu. Semua berdoa dan takut. Dan pada waktu mereka kumpul di alun-alun, datanglah kurir. Jadi dulu nggak ada yang pakai handphone, ya, tidak ada yang pakai handphone atau pakai telegram, belum ada. Yang ada adalah kurir. Kurir naik kuda datang dan dia naik ke atas alun-alun dan dia tulis di situ sebuah tulisan memberikan kabar. Nah, saudara lihat baik-baik apa yang dia tulis. Pada waktu dia tulis di atas alun-alun itu, datanglah kabut. Memang Inggris memang suka berkabut. Kabutnya kayak di puncak, itu nggak kelihatan. Datanglah sebuah kabut, dan karena kabut itu naik, maka tulisan yang ada di kurir itu menulis Wellington defeated. Semua teriak, ha! Semua lari pulang. Semua lari pulang. Wellington defeated. Semua bubar, semua takut, semua masuk ke dalam rumah semua. Tetapi beberapa saat kemudian kabutnya mulai turun. Ternyata bukan tulisan Wellington defeated, ternyata Wellington defeated Napoleon. Wellington mengalahkan Napoleon. Pada waktu Yesus mati, pada waktu itu harapan semua sudah habis. Orang yang gagal ya gagal terus, orang yang dalam kutuk ya dalam kutuk terus. Semua pikir selesai, sudah habis, sudah semua. Tetapi hari ketiga Yesus bangkit mengalahkan maut. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, karena itu saya tulis cerita di sini. Mari kita baca ayat ini. Kenapa kita menjadi Kristen? Yang ketiga, mari kita baca 1, 2, 3. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Mari sekali lagi kita baca. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Kuasa kebangkitan yang sama. Sehingga Anda yang gagal, gak harus seterusnya gagal. Bukan cerita akhir buat Anda. Masih ada harapan. Ya, saya bacakan lagi ayatnya. Saudara baca dengan kuat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Baca dengan kuat, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan.
Katakan penuh pengharapan. Inilah iman Kristen. Satu hari ada seorang jalan-jalan, ya, dia pulang dari kantor mau ke rumah. Lalu dia pikir, wah, dia harus sampai ke rumah karena istrinya nunggu. Jadi dia pulang ke rumah, dia ambil jalan pintas yang lebih cepat, yakni lewatin sebuah kuburan. Ya, dia lewatin sebuah kuburan dan dia harus lewat jalan-jalan. Lalu tiba-tiba ternyata dia terperosok ke dalam sebuah lubang kubur yang gelap. Dia terperosok ke dalam. Dan berusahalah dia untuk merangkak, tangannya menggapai-gapai dalam kegelapan itu. Dia mencoba selama 30 menit dan dia tidak bisa keluar daripada lubang itu. Bahkan dalam gelap saat dia nggak bisa melihat tangannya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia duduk di pojok daripada lubang kuburan itu yang gelap. Dia duduk, yang paling gelap duduk di situ dan dia berkata, mungkin aku akan menunggu saja sampai fajar menyingsing dan orang akan menyelamatkan saya. Pada waktu dia duduk begitu, ternyata datang orang berikutnya yang lewat jalan pintas yang sama dan jatuh juga ke dalam lubang kubur itu. Jadi ada berapa sekarang? Ada 2. Nah, orang yang berikutnya ini sama, 30 menit dia berusaha cari, dia godek-godek, dia cakar-cakar, dia coba menggali dan sebagainya macam. Dan karena kegelapan akhirnya dia menyerah. Dan 30 menit kemudian dia duduk juga di sebelah situ tanpa tahu ada orang pertama di situ. Tiba-tiba ada suara dari orang pertama. Kita nggak bisa keluar dari sini. Kita nggak bisa keluar dari sini. Orangnya kaget bukan main. Saudara tahu, semua ajaran agama yang lain, waktu mati, masuk, ketemu iblis, masuk di neraka, ketemu di Hades, semua berkata, sudah selesai. Betul kan? Hanya ada satu yang keluar dari Hades. Namanya Yesus. Hanya ada satu yang keluar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya tutup dengan sebuah cerita sambil tim PW dapat maju. Sebuah cerita, kembali lagi cerita tentang seorang profesor bernama dari Oxford ini. Dan ini memang cerita betul-betul nyata. Satu hari dia datang ke sebuah supermarket, ya, di Inggris, supermarketnya Marks and Spencer. Dan dia datang ke Marks and Spencer dan dia lihat seorang wanita pakai kalung salib. Dan dia ketemu, hey, halo. Dia berkata, halo, are you a Christian? Apakah kamu seorang Kristen? Dan perempuan ini berkata, hah? Apaan? Dengan saya pakai anting salib bukan berarti saya orang Kristen. Di sana sudah lebih sekuler. Di Inggris, ya. Well, apakah engkau Kristen? Ya, belum tentu saya Kristen. Saya pakai karena saya suka. Dan profesor ini di supermarket dia berkata seperti ini. Tahukah kamu, kenapa kamu pakai kalung salib? Kenapa orang di dunia pakai kalung salib? Kamu mau nggak pakai kalung ini? Apa? Anting, ya. Kamu mau nggak pakai anting kursi listrik? Mau? Oh ya, itu kan seram, Pak. Atau kamu mau pakai anting ini? Orang gantung diri tali tambang, mau? Dia bilang, enggak, Pak. Kenapa kamu pakai salib? Karena salib itu, dia berkata begini, salib itu cuma kecil di sini. Tetapi 2000 tahun yang lalu ada orang bawa salib di belakangnya dia. Dia bawa salib di belakang dia. Dan dia dihukum sampai mati oleh dosa-dosa kita. Tetapi tidak berhenti sampai situ. Hari ketiga dia bangkit kembali. Karena itu salib, lambang kegagalan, lambang kehancuran, berubah menjadi lambang kemuliaan. Itulah iman Kristen. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Failure is temporary. Kegagalan itu tidak permanen. Itu hanya sementara. Kesusahan saudara hanya sementara. Kesulitan saudara hanya sementara. Tetapi kemenangan adalah suatu kepastian di dalam Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita